Kemarin saya udah baca itu Bu, banyak itu di Google Scholar ya, artikel-artikelnya. Nah, di situ saya kumpulin Bu. Nah, di sini saya menemukan 5 variabel X-nya. Yang pertama itu tingkat nisbah bagi hasil, variabel X2 penerapan akad, X3 citra merek, variabel X4 promosi, variabel X5 kualitas pelayanan, dan yang saya ingin teliti itu minat menabung masyarakat. Nah, di sini kan saya tuh yang ingin saya teliti itu apa sih yang mempengaruhi minat menabung masyarakat. Apalagi di zaman sekarang kan Bu, ekonomi syariah itu, perbankan syariah itu sangat kecil sekali itunya, peminatnya. Nah, yang ingin saya teliti itu, apakah yang 5 variabel ini mempengaruhi minat menabung nasabah? Gitu, Mas Zakir, kalau bilang sekarang kan perbankan syariah itu nasabahnya jika dibandingkan dengan jumlah total keseluruhan nasabah perbankan yang ada di Indonesia kan paling kecil. Nah, jika kita berani klaim bahwa itu paling kecil atau apapun, harus didukung dengan referensi. Ini berdasarkan dari data yang saya dapatkan dari situs OJK atau dari penelitian si ini gitu ya Mas ya. Tadi udah bagus sih, maksudnya latar belakangnya nanti saya bikin itu Bu, kalau bikin proposalnya. Ya, jadi kita harus ada data untuk referensi juga walaupun itu proposalnya. Iya Bu. Tapi udah keren banget sih kalau dari yang tadi Ibu tangkap, karena ini Ibu mau buka filenya nggak bisa ya. Dari tadi yang udah Ibu tangkap tuh variabelnya sampai 5 ya. Udah oke. Jadi pertemuan berikutnya maksudnya minggu Ahad depan kita akan berusaha untuk mendefinisikan variabel-variabel yang sudah Anda miliki itu ya. Jadi Anda kan punya variabel-variabel nih X1, X2, X3 ya, ada yang sampai 5 dan Y itu semua akan kita definisikan. Yang dimaksud dengan misalnya niat, minat atau minat nabung atau apa yang dimaksud dengan apa itu kita definisikan semuanya nanti di minggu depan. Caranya mencarinya nanti akan kita berikan tutorialnya ya. Udah oke. Sekarang Ibu pingin dengar dari Mas Zakaria ya, karena dari tadi kasihan udah nunggu ya. Apa udah jalan lagi nih? Udah jalan lagi kali ya Mas Zakaria ya, karena tadi berhenti untuk ya Bu. Ya Bu. Bisa cerita kemarin itu proses pencarian artikel ilmiah yang diminati seperti apa? Ya Bu, kemarin itu saya cari di Google Scholar ya. Itu saya menemukan tentang judul pendistribusian dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pada Badan Amil Zakat Daerah Bajda Karawang. Nah, itu berarti ya Bu, kualitatif yang iya Bu. Kita sih pinginnya sesedikit mungkin penelitian kualitatif ya untuk tahun ini karena agak lebih jelimet pembuktiannya kalau penelitian kualitatif. Walaupun kita misalnya udah meneliti dengan benar, tapi tetap saja nanti akan ada subjektivitas namanya penelitian kualitatif ya. Jadi kita sih memang usahakan untuk tahun ini kalau bisa semuanya itu penelitiannya kuantitatif. Caranya gimana? Ya udah cari aja artikel ilmiah yang dia ada gambarnya, variabelnya itu ada gambarnya. Kalau penelitian kualitatif kan nggak ada gambarnya. Jadi kalau penelitian kuantitatif dia udah kelihatan, oh hubungan variabel X1 dengan Y ada gambarnya. Desain konsep kerangka konsepnya tuh ada gitu. Jadi lebih gampang, lebih mudah, udah tinggal kita cari data, kemudian kita masukkan ke aplikasi, udah jadi, udah selesai gitu. Walaupun ya, Bu, cari yang sesuai dengan minatnya Mas Zakaria mengenai hal itu, tapi yang kuantitatif, yang ada variabel X1, X2-nya, X3 ya. Misalnya, Bu ini cuma ada X1, X2, gimana Bu? Cari di penelitian lain yang ada satu lagi variabelnya yang beda. Jadi variabelnya itu jadi 3X-nya. Ya. Jadi seperti tadi tuh Mas Zakirudin tuh udah betul, itu mencari dari beberapa
tulisan ya Mas ya? Yang sampai 5 itu apa dari satu tulisan? Dari berbagai tulisan, Bu. Dari beberapa tulisan ya. Jadi mencari Y yang sama ya. Iya, Bu, Y yang sama. Jadi kan saya awalnya pengen tahu apa sih yang mempengaruhi minat menabung nasabah itu. Nah, saya baca-baca lagi tuh. Yang mempengaruhinya ini. Nah, di situ saya jadikan jadi variabelnya. Iya, ya seperti itu. Aduh, ini mah udah bisa jadi peneliti ini mah kalau seperti ini terus ya. Mas Zakirudin kalau udah dapat itu seperti itu polanya, insya Allah nanti kalaupun mau S2 ya ataupun S3 ataupun nanti bekerja di sektor bekerja di riset perusahaan yang lembaga riset itu udah bisa ya. Jadi untuk kawan-kawan yang lain nanti tolong saling membantu ya untuk kawan-kawan kita yang belum paham. Kita masih ada waktu dengan saya 7 menit lagi sebelum kita ke Pak Hamdan. Siapa lagi yang mau menceritakan apa yang sudah ditemukan kemarin? Mas Zakaria, terima kasih ya. Selamat meneruskan perjalanan dan selamat mencari variabel-variabel yang diperlukan ya. Minimal 3 variabel X, 1 variabel Y. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Ya. Siapa lagi yang mau cerita nih? Mbak Feby udah, Mbak Rizky udah, Dwi udah. Ibu. Ya silakan, Mbak Nia. Nia tuh kemarin variabelnya itu kayak ada produk, promosi dan pelayanan. Terus yang variabel Y-nya itu keminat menabung. Jadi kayak ambil judulnya itu pengaruh produk, promosi dan pelayanan terhadap minat menabung di bank syariah. Nanti studinya itu tuh kayaknya sih di tempat kerja gitu ya Bu. Tapi itu bisa nggak sih Bu? Apa harus ke banknya langsung? Terus kita nyari data populasinya itu dari nasabah bank syariah itu sendiri gimana? Nia bekerja di tempat yang karyawannya banyak. Iya. Berapa ininya? Sekitar mungkin 500-an lah Bu ada. Tapi kalau misal dihususin di bagian misal di QC gitu ya, bisa nggak Bu? QC paling 60 atau 100? Sebetulnya kalau kita begitu ya, gini, kalau penelitian kuantitatif itu kan harus bisa digeneralisir ya. Jadi harus banyak sekali ininya apa namanya tuh data yang masuk dari kuesioner, artinya respondennya juga harus banyak ya. Kalau cuman dapatnya misalnya 30 ya atau 60 sepertinya sih kurang ya. Kalau kita dengar tadi Mbak Nia itu memang konsentrasinya perbankan ya Mbak Nia? Iya. Ya. Kita carinya memang lebih gampang sih di tempat kerja ya, populasinya itu terjangkau oleh kita ya. Iya Bu. Berarti cari yang dia menggunakan bank syariah ya. Jadi syarat-syarat bahwa dia itu bisa jadi sampel itu, bisa jadi populasi itu adalah bahwa dia menabung di bank syariah, gitu ya Mbak ya. Terus kita cek apakah benar dia menabung di bank syariah itu memang karena faktor ini X1, X2, X3 itu gitu ya. Ya, kalau bisa dapat ratusan data ininya, data dari respondennya itu bagus banget ya. Ibu kalau misal nih sebenarnya sih kayak nganjurin gitu ya nabung di bank syariah gitu karena kan sebenarnya PT-PT banyaknya konvensional ya Bu. Itu gimana ya Bu? Dalam risetnya menganjurkan. Iya, kan sebenarnya sih enggak kayak produk, layanan, promosi itu ngaruh enggak sih sama minat menabung itu kan? Berarti kan harusnya kita ngambil hasilnya itu kan di kayak udah jadi apa sih nasabah dari bank itu sendiri ya Bu. Tapi kan sedangkan kalau kita di PT itu kan biasanya dia tuh
nabungnya di konvensional gitu. Iya. Jadi ganti judul atau gimana, Bu? Kamu cek dulu untuk di tempat di lokasi penelitian kamu itu kira-kira nanti sudut mana ini yang mau kita ambil. Kalau misalnya mereka semuanya itu kebanyakan kayak 80% itu di bank konvensional. Padahal mereka misalnya Muslim kebanyakan. Kenapa sih mereka kok masih menabungnya di bank konvensional ya? Bisa itu dicari dari angle itu sih. Kalau kita cari yang banyaknya aja supaya dapat juga banyak data nanti. Gitu. Kalau menganjurkan sih peneliti nggak boleh ya. Misalnya kita melakukan penelitian sambil kita menganjurkan, nggak boleh. Karena kalau peneliti itu cuma kita punya pertanyaan, kita cari jawaban, udah. Kita nggak berusaha untuk mempengaruhi jawaban itu. Kayak aku pinginnya nanti hasil penelitianku seperti ini, nggak boleh. Iya, sebenarnya bukan menganjurkan sih Bu, tapi kayak kenapa sih gitu kan, teliti kenapa gitu. Di akhir bisa Anda menyarankan, menganjurkan atau hasil penelitian dari hasil penelitian itu Anda bisa tuh di akhir banget ya. Itu boleh. Ya, berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan ternyata gini. Ya saya berpikir kita sebagai ini kita harusnya seperti ini. Nah, itu. Kalau di dalam penelitian sendiri tidak boleh ada seperti itu ya. Tidak bisa. Kalau peneliti itu terbuka untuk menerima hasil apapun dari penelitiannya, tidak boleh ada intervensi dari peneliti. Itu nanti dicari kira-kira sudut mana yang bisa diambil oleh Mbak Nia untuk mendapatkan penelitian yang lebih oke, yang lebih banyak datanya. Kalau memang di situ cuma sedikit yang nabung di bank syariah, berarti kita ambil nanti sudutnya dari yang nabung di bank konvensional. Kenapa dia nabungnya di bank konvensional gitu? Ya. 1 menit lagi ya, kita masih nunggu untuk paham dan. Tapi karena saya ada kelas ya jam 6.30, maka mungkin saya akhiri dulu. Nanti Anda masuk lagi dengan Pak Hamdan ya. Masuk lagi dengan Pak Hamdan. Dan untuk Ahad depan, pekan depan ya, di hari Jumat, kita akan berusaha untuk mendefinisikan semua variabel yang sudah kita miliki. Makanya sekarang yang nggak punya variabel, yang masih tadi keliru dalam jenis penelitiannya, misalnya Ibu mintanya kuantitatif, dapatnya kualitatif, segera dirubah, segera dicari penelitian yang akan kita teliti dengan mirip ya apa. Jadi jangan terlena nanti masih lama tugasnya kok. Ibu minta kan hari pertemuan berikutnya baru kita untuk mendefinisikan variabel. Nanti aja, jangan gitu karena justru Ibu pinginnya itu minggu depan itu semua udah punya variabelnya secara fix ya. Alhamdulillah Pak Hamdan udah hadir. Jadi nanti kita dilanjutkan ke Pak Hamdan. Saya jadikan host dulu nih Pak Hamdan. Ibu mau nanya. Silakan. Kan saya kan tadi suruh ganti judul. Nah, terakhir kan sekarang ya jam 11-an dikumpulin. Itu ada ini nggak Bu? Panjang waktu buat yang ganti judul. Oh, ganti judul mah nggak ada masalah. Nanti kita kan akan terus-terus. Yang penting kamu udah mengumpulkan tugas di saat diminta oleh saya, itu udah menyelesaikan tugas. Oh gitu. Berarti yang sebelumnya nggak apa-apa dikumpulin dulu Bu? Nggak apa-apa. Oh yaudah. Makasih Bu. Nggak apa-apa ya. Jadi Ibu mah yang penting Ibu kasih tugas mengerjakan atau tidak. Apakah benar atau salah itu nanti. Ya. Kita kan memang ini adalah satu proses untuk perbaikan terus sampai kita dapat proposal yang bagus ya. Oke, Pak Hamdan silahkan untuk melanjutkan meneliti satu persatu variabel yang udah mereka dapatkan. Jadi mereka suruh cerita gimana sih kemarin tuh bisa dapat variabel itu. Baik, kawan-kawan terima kasih ya. Saya akhiri dulu. Silakan dengan Pak Hamdan. Saya tutup.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Host sudah saya alihkan ke warahmatullahi Pak Harun. wabarakatuh. Terima kasih.